Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Soniveo. Di video ini kita akan belajar bersama cara cepat desain menggunakan Adobe Photoshop. Nah, disclaimer ini adalah cara saya, tetapi saya rasa setiap orang tuh punya caranya beda-beda ya, punya cara yang berbeda-beda. Tetapi cara ini adalah cara saya yang sering saya gunakan ketika saya mendesain menggunakan Photoshop ya. Nah, di sini ada 3 cara sebenarnya ya. Jadi 3 hal yang saya perhatikan ya ketika saya mendesain. Yang pertama itu adalah shortcut, kemudian text, yang terakhir adalah alignment. Oke. Nah, ketiga cara ini teman-teman bisa aplikasikan, teman-teman bisa ikuti ketika teman-teman mendesain ya. Nah, ini tujuannya adalah mempersingkat waktu kita. Ketiga cara ini saya yakin ini akan mempersingkat waktu atau membuat pekerjaan kita lebih cepat, teman-teman ya. Pertama di sini adalah shortcut ya, teman-teman ya. Shortcut di sini ada 3 yang biasa saya lakukan atau yang biasa saya gunakan, teman-teman. Nah, yang pertama adalah Alt plus Tab. Nah, ini adalah shortcut bawaan Windows ya, teman-teman ya, bukan shortcut bawaan Photoshop. Jadi ini adalah shortcut bawaan Windows ya. Misalkan saya mau mengimport gambar di desain atau di project yang akan saya buat seperti ini ya. Misalkan saya mau mengimport gambar ya. Jadi di sini saya menggunakan shortcut Alt dan Tab ya, seperti ini. Saya tekan Alt dan Tab. Kemudian saya pergi ke folder di mana saya menyimpan gambarnya. Kemudian saya tinggal drag and drop ke sini ya. Oke. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah saya masih menggunakan shortcut Alt dan Tab. Kemudian saya pilih di mana folder gambar yang saya simpan, kemudian saya drag seperti ini ya. Ini masih saya klik ya. Kemudian saya tekan Alt dan Tab, kemudian saya geser ke sini, kemudian saya lepaskan. Kemudian di mouse saya lepaskan juga, maka gambarnya sudah berada di kanvas kita, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi tinggal tekan Alt dan Tab seperti ini. Misalnya kita mau ke internet, ke Chrome, itu bisa. Nah, sekarang kita mau kembalikan ke Photoshop, ini tinggal tekan Alt, Tab seperti ini. Nah, oke. Nah, itu cara yang pertama ya, teman-teman ya. Kemudian shortcut yang kedua adalah curve. Nah, curve ini biasa saya gunakan ketika saya membuat gambar atau foto ya. Misalnya kan kurang terang. Nah, ini saya menggunakan curve untuk membuat foto tersebut menjadi terang atau membuat foto tersebut menjadi kontras ya. Nah, misalkan seperti tadi ya. Misalkan foto ini saya membuat fotonya lebih terang lagi. Nah, caranya saya menggunakan curve, teman-teman ya. Nah, untuk shortcutnya di sini saya sudah custom shortcutnya menjadi Ctrl plus F. Nah, biasanya untuk bawaan Photoshop itu Ctrl M ya, teman-teman ya. Tetapi saya sudah ganti menggunakan Ctrl F ya. Jadi seperti yang kita lihat ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita mau ganti menggunakan shortcut bawaan Photoshop ya, ini saya tandakan dulu ya. Nah, jadi dari Ctrl ke M ya, ini jauh sekali, teman-teman ya. Karena yang biasa saya lakukan adalah tangan kiri saya fokus berada di keyboard, sedangkan tangan kanan saya fokus di mouse, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Ctrl M atau shortcut bawaan Photoshop itu jauh sekali, teman-teman. Nah, makanya saya ganti menggunakan Ctrl F. Nah, ini dekat sekali ya. Jadi ini sangat fleksibel, teman-teman. Oke. Nah, gimana cara mengganti atau mengcustom shortcutnya? Nah, teman-teman pergi ke edit, pilih keyboard shortcut ya. Teman-teman cari di image, kemudian teman-teman cari di adjustment, pilih curve ini ya. Nah, awalnya kan Ctrl M, teman-teman ya. Jadi saya ganti menggunakan Ctrl F. Nah, kalau sudah teman-teman klik accept, kemudian klik OK. Nah, seperti itu ya.
Jadi setiap kali kita mengadjustment layer tinggal menggunakan curve, tinggal tekan Ctrl F. Ya, misalkan ini, saya tekan Ctrl F. Ini tinggal saya atur seperti ini. Nah, gitu misalkan ya teman-teman ya. Sekarang yang ketiga adalah rasterize layer. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Jadi untuk menggunakan rasterize layer, misalkan ini ya. Ini kan masih smart object ya. Jadi foto atau gambarnya masih dalam keadaan smart object. Nah, di sini kalau saya mau meresterize layernya, ini tinggal saya tekan Ctrl R. Nah, maka secara otomatis fotonya sudah terresterize. Nah, gimana cara mengcustom rasterize teman-teman? Nah, ini dia ya, rasterize. Teman-teman buat shortcutnya menjadi Ctrl R ya. Oke. Kenapa saya menggunakan Ctrl R? Ya, seperti yang kita lihat ya, ini Ctrl dan R ini kan dekat sekali ya. Jadi daripada saya harus menggunakan huruf-huruf yang di sini ini terlalu jauh, makanya saya menggunakan Ctrl R. Nah, Ctrl R itu adalah shortcut bawaan Photoshop, itu adalah ruler ya, atau penggaris ini teman-teman. Tapi karena saya sudah membuat rulernya di sini, ya untuk apa saya harus menggunakan shortcutnya? Lebih baik saya ganti menggunakan rasterize layer seperti itu ya. Oke, nah misalkan ini masih dalam keadaan smart object, ini tinggal saya tekan Ctrl R ya. Daripada saya harus klik kanan di sini kemudian saya pilih rasterize layer. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya 3 ini saja ya, atau 2 ini saja, teman-teman bisa mengcustom shortcut di Photoshop ini sesuai dengan keinginan atau kemauan teman-teman sekalian ya. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah teks. Nah, teks juga sangat penting ketika mendesain ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan teks di sini misalkan ya, di project yang akan kita buat. Misalkan saya tulis. Nah, jadi yang pertama adalah karakter ya teman-teman ya. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan shortcutnya di sini ya, daripada saya harus ke window karakter. Nah, ini sama saja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat seperti ini kan awalnya tidak ada ya. Kalau misalkan teman-teman belum membuat seperti ini ya, caranya teman-teman pergi ke window, terus kemudian pilih karakter. Nah, lalu sisipkan di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, misalkan ketika kita mau memperbesar hurufnya ya, jadi caranya sangat gampang ya. Ini saya kebawakan dulu. Bisa kita menggunakan move tool ya, lalu tekan shift, kemudian kita perbesarkan seperti itu ya. Atau dengan cara lain kita klik di sini, kemudian kita ganti saja ukuran fontnya misalnya 50. Nah, itu bisa ya. Oke. Kemudian ini tulisan Adobe Photoshop, misalkan kita sudah terlanjur mengetik hurufnya menggunakan huruf seperti ini. Nah, gimana caranya agar huruf ini menjadi huruf kapital semua? Nah, caranya di sini teman-teman ya. Teman-teman klik di sini di icon TT sini ya. Klik aja satu kali. Nah, maka font atau hurufnya sudah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nah, gimana cara mengembalikannya? Ya gampang teman-teman, tinggal Ctrl Z seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang misalkan teman-teman mau menambahkan earning, itu kerningnya itu di sini ya teman-teman ya. Jangan langsung, misalkan teman-teman mau membuat seperti ini, itu jangan ya, jangan pakai seperti itu. Teman-teman cukup menggunakan kerning ini. Misalnya teman-teman mau tambahkan kerningnya 50 seperti itu, atau 100 seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan move tool terus ditarik seperti ini. Jangan ya teman-teman ya. Itu hasilnya tidak baik. Nanti fontnya seperti yang teman-teman lihat ini akan rusak atau gepeng ya. Jadi pakai sini saja teman-teman, pakai kerning ya. Oke. Berikut adalah bagaimana cara kita mengganti warna. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya. Bisa langsung gunakan di sini atau di sini. Nah, perbedaannya adalah ketika kita mengganti warnanya di sini, ini kita tidak bisa langsung saja. Misalkan kita klik di sini, kemudian kita mau ganti warna misalkan ya, misalnya pakai warna ini. Nah, ini tidak bisa teman-teman ya. Itu tidak bisa. Nah, caranya teman-teman harus klik dulu
teks ya, text tool, kemudian di select dulu atau di blok seperti ini. Nah baru teman-teman ganti, misalkan pakai warna ini. Nah kalau misal mau ganti lagi, teman-teman select lagi, kemudian cari warnanya, misalkan pakai warna ini. Nah seperti itu ya. Nah berbeda kalau kita menggunakan di sini. Nah ya, ini teman-teman tinggal klik saja, tidak usah di blok atau di select ya. Ini di klik saja, kemudian tinggal ganti wajah warnanya di sini ya. Nah kita juga bisa melihat live previewnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita juga bisa mengambil sampel warna dari objek tertentu, misalkan ini ya, saya mau ganti warnanya warna yang berada di sini, misalkan saya klik di sini ya, kemudian saya select di sini warna ini, itu bisa, atau ini itu bisa teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian karakter, setelah itu cengkes. Nah cengkes seperti tadi ya, misalnya kita mau membuat hurufnya menjadi huruf kapital, ini teman-teman tinggal klik saja di sini seperti itu ya. Nah berikut adalah verb, paragraph text. Nah ini juga tak kalah penting ya teman-teman ya. Nah misalkan teman-teman mau menambahkan teks paragraf di sini ya, misalkan saya copy saja ini ya, teks ini ya, ini misalkan teman-teman mau menambahkan di desain teman-teman ya, saya copy saja, copy, kemudian kita mau menambahkan teksnya tadi di sini. Nah caranya teman-teman tidak boleh langsung klik di type tool, kemudian klik di sini, lalu teman-teman langsung kopas atau copy paste. Nah ini jangan ya. Nah seperti yang kita lihat ini akan sangat panjang sekali, entah sampai kemana ini saya juga tidak tahu ya. Saya anjurkan tidak boleh seperti itu ya. Jadi teman-teman gunakan seperti ini ya, klik di type tool, kemudian buat seperti kotak seperti ini ya. Jadi di area mana yang akan kita tambahkan teks, misalkan segini ya. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal kopas ya, atau paste ya, paste di sini. Nah kalau sudah, teman-teman silahkan tekan Ctrl A atau select semuanya, kemudian teman-teman ganti ukuran fontnya, misalnya 12 seperti itu. Kemudian saya pakai yang medium saja, misalkan seperti itu, lalu ganti warnanya menggunakan warna hitam seperti ini. Nah itu bisa ya. Oke, kemudian kalau misalnya tambah lagi teksnya, ini tinggal di copy saja, kemudian klik type tool, klik di sini, enter, kemudian Ctrl V atau paste seperti itu. Nah di sini pun teman-teman bisa mengadjustnya, misalnya saya mau mengganti paragrafnya ya, seperti ini misalkan ya, atau seperti ini, itu bisa. Nah kalau misalnya teman-teman melihat ada yang berantakan seperti ini teman-teman atur saja ya, select saja yang berantakan, kemudian pilih paragrafnya yang ini. Nah misalkan yang ini juga, ini teman-teman tinggal select saja, sorry, ini tinggal teman select saja, pilih yang ini ya, seperti itu ya. Ini juga. Nah seperti itu. Jadi paham ya teman-teman ya. Oke, sekarang adalah kita akan membuat teks verb text ya. Kita akan membuat teks itu di sini ya, di area-area sini ya. Nah caranya sangat gampang ya. Nah jadi misalkan kita akan mendesain atau membuat teks itu berada di luar dari gambar ini teman-teman ya, di area-area sini ya. Nah caranya gampang. Pertama-tama teman-teman usahakan foto teman-teman sudah transparan ya. Oke, kemudian teman-teman klik di sini, klik gambarnya ya atau fotonya, kemudian teman-teman tekan Ctrl, lalu pilih layernya seperti itu sampai dia terseleksi seperti ini.
Nah, kalau sudah, teman-teman pergi ke select, lalu pilih modify, pilih expand ya, expand. Nah, expand sini, jadi ini tergantung kebutuhan ya. Di sini saya menggunakan 45 aja. Oke. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Nah, berikut pergi ke sini ya. Klik saja di sini. Kemudian pergi ke objeknya. Lalu klik kanan, pilih yang namanya select inverse ya. Klik. Nah, kalau sudah, teman-teman pergi ke sini di intersect ya. Awalnya kan di sini tuh. Nah, teman-teman klik di sini satu kali. Nah, kemudian teman-teman tentukan area mana yang akan ditambahkan teksnya. Misalkan di sini ya. Ini saya buat seperti ini. Nah, di situ misalkan. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman klik kanan, pilih yang namanya make work path ya, ini ya, make work path. Seperti itu. Nah, ini bebas ya, saya pakai satu aja. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal paste di sini atau ketik di sini teksnya. Misalkan saya ambil yang ini. Ini saya copy saja. Saya copy aja semua ini ya. Kemudian saya tulis di sini. Seperti itu ya. Kemudian seperti tadi, ini tinggal kita blok atau select semuanya. Lalu kita pergi ke karakter. Kita ganti ukuran fontnya menjadi 12 ya. Kemudian untuk jenis fontnya saya pakai yang medium saja. Oke, warnanya saya pakai warna hitam. Seperti itu ya. Nah, kita pun masih bisa mengganti paragrafnya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini saya bisa custom lagi. Seperti itu ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian ini saya buat begini. Nah, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan teman-teman mau shortcut berikutnya, ini adalah tambahan ya. Misalkan teman-teman mau mengganti opacity-nya ya, menurunkan opacity-nya. Misalnya teman-teman mau menjadi opacity-nya menjadi 10%. Nah, ini teman-teman tekan satu aja. Nah, ini sudah menjadi 10%. Kalau misalnya 20%, tinggal tekan 2 pada keyboard. Sudah berubah menjadi 20. Begitupun misalnya kalau 80, tinggal saya tekan 8, maka menjadi 80% opacity-nya. Seperti itu. Ini juga bisa di sini ya. Ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu untuk karakter. Sekarang kita ke alignment. Nah, ini juga tak kalah penting ya teman-teman ya. Nah, misalkan saya punya objek di sini ya, di sini. Ya. Nah, gimana caranya agar objek ini berada di tengah-tengah? Nah, caranya saya tinggal select saja objeknya, kemudian saya tekan Ctrl A ya, tekan Ctrl A, lalu saya klik di sini dan di sini. Nah, maka secara otomatis layernya atau objeknya sudah berada di tengah-tengah. Jadi bukan hanya itu ya, teks juga. Misalkan ya, ini ya, ini saya tinggal select, kemudian saya tekan Ctrl A, kemudian saya pilih yang ini. Ini sudah berada di tengah-tengah ya. Oke, berikut ini misalkan ya, saya mau buat gambarnya tengah-tengah, tinggal saya tekan Ctrl A, pilih ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah alignment. Jadi berikutnya alignment juga ya, tetapi kita akan buat ini menjadi rapih. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini saya mau membuat rata kiri ya. Caranya ini tinggal saya select saja, kemudian saya pilih yang rata kiri ini. Seperti itu. Nah, ini kan terus saya coba buat ini lebih rapi, ini saya tinggal klik di sini. Nah, ini sudah rapi ya. Oke, seperti itu ya. Nah, gimana kalau membuatnya rata kanan? Sama, ini juga select, kemudian saya buat rata kanan. Seperti itu ya. Daripada kita harus buat satu-satu seperti ini teman-teman ya. Seperti ini ya. Terus
Misalkan seperti ini. Daripada harus satu-satu, ya lebih baik saya select saja buat rata kiri, buat rata tengah. Ya. Seperti itu. Nah. Oke. Nah, itu tadi cara saya ketika mendesain menggunakan Photoshop. Jadi ketiga teknik ini selalu saya gunakan tiap kali saya mendesain, sehingga mempercepat waktu saya ketika sedang deadline. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa itu saja video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Sonevio undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.